إنك أنت العليم الحكيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفائدة الثانية في الذكر بالقلب واللسان. قال ابن حجر: نقل بعضهم خلافا في مجرد الذكر باللسان العري عن النية، وإن ظاهر كلام القاضي إياض أنه لا ثواب فيه، وهو بمنزلة أصوات ما لا يعجل. ثم قال الجلال البلقيني: وهو حق لا شك فيه. ثم قال: وقد ينظر في هذا القول. Faidah tsaniyah, faidah yang kedua, fi dzikri bil qalbi wal lisan, itu akan menerangkan tentang zikir secara hati dan juga lisan. Qala Ibnu Hajar, berkata Imam Ibn Hajar, nakala ba'dhum khilafan fi mujarradi dzikri bil lisan. Ya, telah menukil sebagian ulama itu berbeda pendapat tentang mujarradi dzikir bil lisan, ya. Itu semata-mata berzikir dengan lisan al-uri bin niyah, yang tanpa pakai niat. Wa nadhaira kalamul qadhi iyad annahu la thawaba fi, ya, dan secara zahir menurut kalamnya Imam Qadhi Iyad itu kalau orang zikir secara lisan nggak pakai niat maka itu tidak dapat pahala, nggak dapat pahala. Wa huwa mibyan zilati aswat ma la yaqil, itu sama kedudukannya seperti suara sesuatu yang tidak berakal, suara yang tidak berakal, jadi nggak dapat pahala apa-apa kalau kita cuma zikir doang secara lisan tanpa dibarengin dengan niat. Ini menurut pendapat ulama sebagian. Tsumma qala al-Jalal al-Balqini wa huwa haqqun la syakka fih. Lalu berkatalah Imam Jalal al-Balqini, beliau mengatakan wa huwa haqqun, dan itu adalah hak, benar, la syakka fihi, tanpa diragukan di dalam. Tsumma qala qad yunadhiru fi hadzal qaul. Lalu dikatakan wa qad yunadhiru fi hadzal qaul, dibilang ucapan tadi itu masih pertimbangkan. Kalau kata Alim Hasan, ini harus ada pertimbangan nih. Kalau tadi kan ada yang mengatakan itu kalau misalkan orang zikir dengan lisan doang tanpa pakai niat itu nggak dapat pahala apa-apa. Nah, ini ucapan ini perlu dipertimbangkan. Nah, pertimbangannya di sini ulama siapa nih? Dibilang sini pertama, qala Nawawi. Berkata Imam Nawawi radhiyallahu anhu fil Adhkar, di dalam kitab Adhkar, az-zikru yakunu bil qalbi wal lisan, bahwa zikir itu bisa dengan hati, bisa juga dengan lisan. Wal afdal makana bihima, dan yang paling afdal yaitu dengan keduanya, dengan hati dan juga lisan. Jadi mulut kita berzikir, hati kita juga ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu lebih afdal, ya. Orang zikir dengan hati dan lisan, atau dengan lisan dan hati, itu lebih afdal. Fa ini kita sara ala hadima fal qalbu afdalu. Dan kalau kita mau bicara mana yang lebih ini di antara keduanya ini yang lebih afdal, apakah zikir secara lisan atau secara hati? Jadi kalau tadi kan kalau dua-duanya itu udah afdal, paling afdal udah. Ya, kalau orang berzikir dengan hati dan lisannya itu udah paling afdal. Nah, terus bagaimana kalau misalkan hati doang sama lisan doang? Mana yang lebih afdal? Yang lebih afdal zikir secara hati. Zikir secara hati lebih afdal daripada zikir secara lisan. Itu. Wa idza wadhaba al-insan 'ala al-adhkar al-warida al-ma'thura sabahan wa masaan. Dan jikalau seseorang manusia dia mendawamkan kepada zikir yang biasa dibaca di dalam pagi hari dan juga sore hari, wa inda ikhtilafi ahwalihi, ya, dan ketika di dalam waktu dan juga tempat ada perbedaan, indaraja wan tadhama fi salki dzakirina Allah katsiran wa dzakirat, maka dia masuk ke dalam golongan itu dan dia termasuk daripada orang yang berzikir, memperbanyak zikir di pagi hari dan sore hari, atau orang termasuk golongan orang-orang adzakirina Allah katsiran wa dzakirat, termasuk orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala daripada kaum laki-laki maupun daripada kaum
perempuan. Kayak seperti dianjurkan kita ini memperbanyak zikir 24 jam, atau misalkan lebih banyak di waktu-waktu kita itu harusnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bisa menandingi itu semua dengan apa? Minimal kita melakukan wirid pagi dan juga wirid sore. Orang yang melakukan wirid pagi dan sore, menjaga wirid pagi dan sore, dia ada wiridan yang dibaca biasa pagi kayak seperti wirdul latif, latif al-atas dan yang lainnya, maka dia baca setiap hari. Terus ada juga wiridan sebelum sore, seperti wirdul latif juga, dan juga wirdul al-atas, latif al-atas, atau juga wirid-wirid yang lainnya. Apabila mana dia kerjakan itu semua di pagi dan juga di sore hari, maka orang tersebut akan mendapatkan gelar orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita melakukan di waktu-waktu itu kita berzikir, maka itu termasuk kita orang yang banyak berzikir. Wa qala fil azkar wa yanbaghi liman balagha syahun min al-fadailil a'mal ay ya'mala bihi walau marrah wa in kana al-hadits dhaifan intaha. Dan telah berkata Imam Nawawi di dalam kitab Azkar, wa yanbaghi liman balagha syahun min fadailihil a'mal, ya, diharuskan bagi orang yang sampai kepada dirinya tentang keutamaan beramal, misalkan ada hadis-hadis atau ada keterangan-keterangan tentang wirid kayak seperti kemarin tuh, ya kan? Kita bahas di sini ada kalimat dianjurkan kita membaca kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir setiap hari 100 kali minimal. Apa yang kita dapat, apa yang sampai kepada kita daripada majlis, daripada hadir maulid dan yang lain-lainnya, ilmu-ilmu yang bermanfaat, minimal satu seumur hidup kita ngamalin satu kali. Kita pernah dengar wirid, ada Hizbun Nasr, ada Hizbul Bahar, ada yang namanya wirid-wirid yang lain, Hizib Nawawi, wiridnya Syekh Abu Bakar bin Salim, wiridnya Al Habib Ali bin Abi Bakar Hasan. Kita pernah dengar, minimal kita amalkan itu wirid seumur hidup kita dalam satu kali. Itu kata Imam Nawawi. Atau kita pernah dengar zikir apa gitu, kita lagi hadir majlis misalkan ada zikiran terdapat dari kitab-kitab, walaupun itu sifatnya misalkan dhaif, ya, tapi kita amalkan, ya, kita harus mengamalkannya walaupun sekali. Itu yang dianjurkan sama Imam Nawawi, ya, itu. Jadi wirid-wirid ataupun amalan-amalan yang lain yang dianjurkan, yang pernah kita dengar, pernah kita dapat dari majelis ilmu, majelis maulid, majelis zikir, maka kita untuk mengamalkannya walaupun seumur hidup kita amalkan satu sebab itu akan bermanfaat sekali buat kita, ya. Apalagi kalau kita bisa mendawamkannya, itu lebih baik. Sampai sini dulu, wallahu a'lam.